Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Vina Meli Setiawati, NIM U 2018-1002. Di sini saya akan berbicara tentang tren cadar masker di masa COVID-19. Dahulu di kalangan ulama klasik, hukum penggunaan cadar menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun berbeda di era modern saat ini. Yang menjadi permasalahan adalah munculnya stigma negatif tentang wanita yang menggunakan cadar. Bahkan dalam pembahasan tertentu, aparatur sipil negara juga melarang wanita menggunakan cadar. Bahkan salah satunya di beberapa perguruan tinggi melarang mahasiswinya untuk menggunakan cadar. Sehingga akhir-akhir ini fenomena cadar kembali menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa di penghujung tahun 2019 muncul sebuah penyakit yang cukup mematikan di Wuhan, Cina, dan menyebar ke negara-negara di dunia. Hingga pada awal tahun 2020, wabah penyakit tersebut akhirnya masuk ke Indonesia. Penyakit ini dikenal dengan istilah corona atau COVID-19. COVID-19 ini adalah sebuah virus menular atau penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Masuknya penyakit tersebut ke Indonesia mengakibatkan perubahan pola hidup masyarakat yang hampir berubah 180 derajat. Secara spesifik, perubahan yang paling banyak disoroti dan dirasakan masyarakat adalah pola hidup bersih. Sejak virus tersebut meningkat di Indonesia, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan masyarakatnya untuk menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah selalu mencuci tangan dan menggunakan masker saat bepergian. Nah, untuk beberapa wanita yang menggunakan cadar, maka penggunaan masker ini tidak perlu dilakukan ketika keluar rumah. Hal ini karena fungsi cadar sebagai bagian dari syariat telah mewakili fungsi masker dari bidang kesehatan. Sebenarnya jika dilihat sekilas maka tidak ada masalah dalam hal ini. Namun yang menjadi pembahasan selanjutnya adalah timbulnya stigma yang menyebutkan ketidakpatuhan wanita untuk melaksanakan perintah menggunakan cadar bagi kaum wanita, hingga muncul wabah penyakit yang mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker dan pada akhirnya memarginalkan yang lain, dalam arti bahwa lebih mematuhi perintah yang dibuat manusia daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya hukum penggunaan cadar ini ada dua. Yang pertama itu wajib dan yang kedua adalah mubah. Landasan ulama bagi yang mewajibkan cadar adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'altumuhunna muta'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Al-ayah. Artinya, apabila kamu meminta sesuatu atau keperluan kepada mereka, siapa istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Dan dalil yang dijadikan landasan bagi ulama dalam penentuan hukum cadar yang bersifat mubah adalah Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Al-ayah. Yang artinya, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung
hingga ke dadanya. Kebijakan untuk selalu menggunakan masker ternyata tidak serta-merta hanya dipandang dari fungsi medis saja. Namun, beberapa orang menjadikan hal tersebut menjadi pembahasan yang masuk dalam tataran keagamaan. Spekulasi dan dogma tentang wajibnya penggunaan cadar kembali diperbincangkan sejak pemerintah mewajibkan penggunaan masker. Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya kaum wanita, lebih tunduk pada aturan yang dibuat oleh manusia daripada aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemikiran seperti ini akhirnya melahirkan perasaan untuk mempermasalahkan terhadap wanita yang sebelumnya tidak menggunakan cadar. Penerbitan kebijakan oleh pemerintah termasuk penggunaan masker tentulah didasarkan pada aspek kemanfaatan dan upaya untuk menghindari kemudaratan. Hal ini juga menjadi ketentuan dalam syariat Islam yang selalu mengandung kemanfaatan dan menjauhkan diri dari kemudaratan. Sehingga penggunaan cadar dan masker jika dipandang dari segi manfaat, tentulah keduanya memiliki manfaat. Sebagaimana cadar dalam perbincangan dan fungsi agama, serta masker dalam fungsi medis. Meskipun pada akhirnya dapat dikatakan bahwa fungsi masker pada beberapa kegiatan sehari-hari dapat terwakilkan dengan penggunaan masker. Cukup sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.